Yang ada dalam zuhud itu yang pertama siqah billah, percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ma'ahu bil faqri, maksudnya disertai dengan cinta kepakiran. Walaupun enggak punya, tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya, mau belangsak juga, tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang kalau ketika kaya percaya ke Allah, tapi ketika belangsak jadi belangsak, kepercayaannya mulai pudar. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang dari fakir jadi kaya pun juga demikian. Itu ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati fadikai serta jajarannya para asatidz dan asatidzah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada makalah yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal ishrun. Makalah yang ke-24 ini akan menceritakan tentang perkara-perkara yang terkandung di dalam zuhud. Perkara yang terkandung dalam zuhud. An ba'dil hukama annahu qala, dari sebagian ulama ahli hikmah. Hukama jama daripada hakim. Hakimani hukama, ahli-ahli hikmah. Annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata,
Az-zuhdu khamsu khisalin. Zuhud itu ada 5 perkara, mahmudatun, yaitu perkara yang terpuji. Yang pertama as-siqatu billah. Yang ada dalam zuhud itu yang pertama siqah billah, percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ma'ahu bil faqri, maksudnya disertai dengan cinta kepakiran. Walaupun gak punya, tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kaya, mau belangsak juga, tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang kalau ketika kaya percaya ke Allah, tapi ketika belangsak jadi belangsak, kepercayaannya mulai pudar. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang dari fakir jadi kaya pun juga demikian. Itu ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin di mana ketika zuhud kita ada dalam diri kita adalah siqah billah, percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar percaya kepada Allah. Kama qalahu Abdullah bin Mubarak, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Ini ulama-ulama ahli zuhud, ulama-ulama sufi. Syaqiq al-Balhi yang kemarin kita ceritakan, wa Yusuf bin Asbad, dan juga Yusuf bin Asbad. Wa hada min amarati zuhd. Dan ini siqah billah min amarati zuhd, ini merupakan tanda-tanda zuhud yang sebenarnya. Percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yaqwal 'abdu 'ala zuhdi illa bisiqati billahi ta'ala. Karena seseorang tidak akan kuat memikul zuhud illa bisiqati billah, kecuali dia percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya orang-orang yang belajar zuhud, ya, hartanya semuanya diinfakkan, disedekahkan, tapi giliran sudah enggak punya apa-apa, mulai goyah kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang harus ditanamkan pertama kali adalah siqah billah. Percaya dulu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita riyadhahi dalam diri kita. Ajarkan diri kita supaya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sejauh mana kita yakin, sudah sejauh mana kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Wa tabarra'a lil khalq. Yang kedua yang terdapat dalam zuhud itu, tabarra'a lil khalq, terbebas dirinya dari manusia atau makhluk. Jadi terbebas dirinya dari sesama makhluk, sesama manusia. Itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Kama qala Abu Sulaiman ad-Darun, sebagaimana dikatakan oleh Abu Sulaiman ad-Darun, az-zuhdu tarku ma yasghilu 'anillah. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang mensibukkan dirinya anillahi ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu ta'ala. Kalau belajar zuhud masih kita ketergantungan kepada selain Allah, maka masih jauh kita zuhud kita. Kita masih ketergantungan kepada orang lain, kepada makhluk yang lain tuh. Makanya yang pertama tadi harus benar percaya kepada Allah, kemudian
kita bebaskan diri kita, ketergantungan kita, keta'alukan kita kepada makhluk. Itu. Jadi nanti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita percaya, hanya Allah. Juga tempat bergantung kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nanti akan timbul yaitu zuhud yang sebenar-benarnya. Kita belum bisa gitu ya. Masih kita itu ketergantungan kepada makhluk. Maka kita baru belajar juhudan gitu. Kalau kata juhudan gitu. Mau belajar juhud. Mau melepas dunia masih berat, betul ya? Mau melepas dunia masih berat, boro-boro ya Allah. Itu ya, kalau enggak ada dunia ini apa? Pusing ya. Betul ya? Pusing. Aduh. Kerja mau berhenti gitu. Atau ada yang di PHK, pusing gitu. Itu ya. Siapa tahu itu adalah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin jauh. ini ya, konsepnya seperti itu. Kita dipecat dari perusahaan, kita berhenti pensiun dan sebagainya. Itu semata-mata kita didekatkan semakin dekat jarak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita semakin jauh. Awas nih ya. Bukan kita semakin jauh. Harusnya setelah alaik, awaik yang ada dalam diri kita, ketergantungan dengan makhluk-makhluk yang lain itu mulai sedikit-sedikit hilang. Harusnya kita semakin dekat dengan Allah, bukan sebaliknya, malah kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah berat ya. berat insyaallah. Kita disuruh sedekah saja kita berat ya Allah. Itu ya. Buat sedekah, buat infak, sedekah gitu. Dimintain pertolong oleh orang lain yang benar-benar butuh, kita mikir-mikir dulu. Bahkan yang paling mencengangkan itu ketika yang butuh itu adalah orang tua. Ini itu ada istilah tunggu dulu gitu ya. Ada istilah tunggu dulu ya gitu. Ya Allah. Padahal yang butuh siapa? Orang tua yang melahirkan kita, yang mengurus kita, Masya Allah sampai dewasa. Itu orang tua ketika butuh kita masih mikir-mikir dulu, betul apa enggak? Oh betul enggak Pak? Yang suka ngalang-ngalangin suaminya ngasih orang tua siapa kira-kira? Bu. Allah ngalang-ngalangin be gitunya. Insya Allah sini mah nggak ada ya Bu ya. Ya Gramapuri mah nggak ada. Gramapuri mananya? Bukan daerah Bekasi bukan. Itu ya di Cibitung ya. Insya Allah itu ya. Makanya kalau dibilang melepas semuanya gitu, waduh beratnya Insya Allah. Kita tahu ya sahabat Abu Bakar Siddiq ya Allah, semuanya hartanya dilepaskan untuk perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyesal enggak Abu Bakar? Enggak. Bahkan kata Abu Bakar, kalau perlu diriku dikorbankan untuk perjuangan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sanggup itu untuk berkorban. Hebat banget ya. Insyaallah. Ini mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa Pak ya. Kenapa? Karena dunia ini pun siap atau tidak siap, sudah bisa ataupun tidak, pasti akan berpisah dengan kita.
Itu ya, pasti akan ada yang namanya hari di mana kita akan berpisah dengan semuanya, harta benda, kedudukan, pangkat, jabatan dan sebagainya akan kita lepaskan. Karena dulu pun ketika kita lahir datang ke dunia ini pun kita nggak bawa apa-apa, pun kita tidak memiliki apa, bawa harta enggak, bawa pangkat enggak ada titelnya dulu, cuma bayi. Itu ya, bayi. Dan juga kita akan kembali kepada Allah pun dalam keadaan seperti itu, tidak akan membawa apa. Masya Allah. Ininya, jadi harus ingat ke sana, harus. Jadi sedikit-sedikit ketergantungan kita terhadap dunia ini harus sedikit-sedikit kita tinggalkan. Yang harus kita percaya sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma berat itu, perjalanannya berat. Tetapi kalau tidak kita latih dari sekarang, mungkin sakitnya Masya Allah berat nanti, berat sekali. Kemudian wal ikhlasu fil amal, selanjutnya yang tergandung dalam zuhud itu adalah ikhlas fil amal. Itu baru benar, ikhlas di dalam beramal. Wa huwa kama qala Yahya la yablughu ahad haqiqata zuhdi hatta yakunu fihi salasu khisalin. Jadi harus ikhlas di dalam beramal. Makanya kita itu suka ada niat, semuanya dalam amal itu pasti ujung-ujungnya lillahi. Ya benar ya. Ketika kita sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu ya. Jadi ujungnya tetap lillahi ta'ala. Jadi yang kita inginkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita mau kerja pun lillahi ta'ala, bisnis apapun lillahi ta'ala. Itu mau hasilnya gede mau kecil lillahi ta'ala. Kadang kita suka nyalah-nyalahin orang, wah gara-gara si anu hari ini, wah gara-gara, pakai gara-gara. Ya bener ya, gara-gara si anu sih jadinya tuh jadinya. Padahal segala semuanya yang ada di alam dunia ini dan alam semesta ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha pengatur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, sing percaya, sing yakin, tancapkan dalam diri kita, tancapkan dalam qalbu kita bahwa yang mengatur kehidupan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kaya, yang miskin itu semuanya diatur Allah. Itu ya, kita berada di mana, nanti meninggal di mana, itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun bahasa yang ada dalam dunia ini hanya asbabiyah saja, hanya asbabiyah, sebab saja. Yang hakikat yang menakdirkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ikhlas fil amal, ikhlas di dalam beramal. Masya Allah. Wa huwa kama fihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'ad, bahwa seseorang tidak akan sampai kepada hakikat zuhud hatta yakuna fihi salasu, sehingga harus ada dulu dalam diri seseorang itu 3 perkara. Waduh, ini 3 perkara ya. Yang pertama amalun bila alaqatin. Yang pertama beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena ikatan yang lain. Jadi tidak ada ikatan-ikatan yang lain. Amal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diutamakan Allah.
yang diutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi bukan karena ikatan alaik yang lain tuh. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, lillah karena Allah. Itu harus jadi dasar dari semuanya amal kita. Baik bentuk amalnya itu bentuk ukhrawi atau amal itu bentuknya duniawi, semuanya harus berlandaskan lillahi ta'ala. Tuh, itu baru ikhlas. Bisa sampai kepada hakikat zuhud. Kalau amal kita semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya, bisa insyaallah. Kita amal sekarang nih, sholat bukan karena siapa-siapa, itu ya, bukan karena ada si anu, enggak itu. Mau ada si anu maupun enggak ada, tetap kita sholat berjamaah, enggak ada hubungannya dengan orang lain. Yang ada hanya karena Allah semata-mata. Enak kita ngaji lillah karena Allah, bukan karena ustadznya si anu atau ustadznya siapa. Itu kenapa? Lillah dasarnya gitu, karena Allah. Ngaji itu ibadah. Yang kita pandang bukan ustadznya, apa sih? Yang kita pandang bukan gurunya, was lillahnya, karena Allah. Ngajinya kaharti atau enggak gitu ya, kita ngerti atau enggak, itu tetap dasarnya lillah itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ataupun bisa itu lillah, karena Allah. Maksudnya ya tuh, jadi bukan karena yang lain, bukan ada hubungan dengan yang lain. Baru penuh kalau ustadznya si anu gitu. Kalau ustadznya si anu mah, si ono mah nggak mau gitu. Berarti masih ada hubungan dengan yang lain. Awas nih, maksudnya ngaji kita belum lillah. Ini setuju apa enggak nih? Itu baru kita sampai itu kepada hakikat zuhud kita. Itu kalau amal kita hanya semata-mata karena Allah, bukan ada hubungan dengan yang lain. Ini kadang kita ada pengajian ada musuh gitu. Kadang kita suka nyebut orang musuh ya. Ada si anu nggak mau ikut pengajian tuh kan. Awas, ngaji kita terhalang, terganggu oleh si anu, si fulan dan sebagainya. Jadi belum lillah, nggak ada urusan dengan orang lain. Kita hanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ustadznya siapapun gitu, kita malil lillah, duduk saja gitu. Itu masya Allah, bisa apa enggak? Ya kita masih mandang orang saja gitu, betul ya. Waduh, ini ustadznya ini nih nggak mau gitu. Setelah ini baru mau. Itu kadang kita masih ada ikatan yang lain. Lillahnya masih belum sepenuhnya lillah. Benar? Setuju apa enggak? Setuju aja lah itunya. Masya Allah, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita kikis amal kita harus semata-mata lillah, bila alaqah, tidak ada ikatan campur dengan orang lain gitu. Ya, murni karena Allah. Tanamkan itu dalam diri kita. Mau sedekah gitu, banyak orang yang dengar, yang lihat, ataupun nggak ada seorang pun yang lihat, lillah. Nggak ada urusan dengan manusia itu ya, supaya nanti amal ukhrawi kita nanti hasilnya benar-benar ukhrawi. Itu karena ada yang ibadah bentuknya ukhrawi akhirat, tetapi nanti amalnya bukan amal akhirat, cuma amal dunia ya, diperlihatkan terus ya, atau sampai dipuji-puji orang dan sebagainya.
Sampai dalam diri kita ada ketakaburan, kesombongan, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka hilanglah amal akhirat tadi. Tibanya jadi apa? Amal dunia saja. Iya mas ya, cuma amal dunia saja, tidak sampai kepada amal akhirat. Itu karena apa? Karena ada alaqah yang lain. Karena ada persambungan, hubungan, ikatan dengan yang lain. Kemudian seseorang tidak akan sampai kepada hakikat zuhud sehingga dalam dirinya ada qaulun bila tama, berkata tanpa ada kecenderungan tamak atau rakus, ya. Jadi perkataan-perkataannya itu tidak ada sedikit pun kecenderungan kepada rakus. Ada kan ya omongan yang seperti itu? Oh, ada. Itu ya, banyak ya. Nyudutin orang gitu biasanya. Mepet-mepetin orang biar orang kagak dapet gitu. Gitu, bahkan dengan ucapannya itu ngejatuhin orang. Ada sekarang yang betul tuh, banyak. Bahkan teman sendiri yang kita anggap teman padahal dalamnya musuh yang mau ngejatuhin kita. Itu kan dengan ucapannya, betul ya? Allah, kita bisa jatuh. Gitu. Ya Mas ya. Jadi ucapannya tidak ada kecenderungan untuk berbuat rakus, ya gitu. Bisa apa enggak? Insya Allah. Salah Bu ya. Insya Allah. Tidak ada nih awas dalam ucapan kita ingin menjatuhkan orang lain supaya semuanya ke kita. Jangan kepada orang lain. Kadang kita suka, masya Allah yang seperti itu ya. Kalau bukan saya, kalau bukan karena saya gitu. Jadi banyak sayanya, ya. Padahal semuanya itu bukan punya saya. Maksudnya semuanya bukan punya saya. Sayanya hilangkan. Mulai sedikit-sedikit kata sayanya hilang. Maksudnya. Kemudian wa'izzun bila riyasah. Seseorang tidak akan sampai kepada hakikat zuhud. Nah, sehingga izzu bila riyasa, merasa mulia atau merasa bahagia tanpa memiliki pangkat. Dan seperti itu, enggak berpangkat, enggak apa, tapi hidupnya bahagia, mulia, tetapi walaupun tidak ada pangkat yang dia sandang. Orang biasa, masyarakat biasa itu, tetapi merasa mulia walaupun tidak ada pangkatnya sama sekali. Masya Allah. Ini orang sekarang ngerebutin pangkat ya. Ngerebutin pangkat apa? Kursi ya. Ya, ngerebutin kursi, pada beli aja kursi sendirinya. Paling berapa harganya kursi? Itu diperebutin sampai biayanya miliar-miliar ya, miliar apa? Biayanya miliar pengen kursi. Padahal setelah duduk di kursi itu liar. Bagaimana caranya ngembaliin modal kan gitu? Iya, bener gak? Ada yang benar-benar ikhlas ya jadi pemerintah gitu, yang duduk di kursi itu. Ada lillah karena Allah. Insya Allah ada juga. Tapi kebanyakannya ini bagaimana caranya supaya modalnya kembali. Ya Allah, ini awas ya. Jadi merasa mulia walaupun awas tanpa memiliki pangkat. Masya Allah. Ini seseorang bisa sampai kepada hakikat zuhud wahtimalu zulmi. Apa yang pertama? Jadi nanti dua lagi ya. Dua lagi pertemuan yang akan datang. Jadi dalam zuhud itu ada lima hal yang terpuji. Yang pertama apa?
siqah billah, sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa nih satu apa? Siqah billah, percaya sepenuhnya kepada Allah walaupun ma'ahu bil fakri, ya, disertai cinta kefakiran. Yang kedua, at-tabaru anil khalqi, terbebas dirinya dari sesama makhluk, gak ada ikatan dengan makhluk. Yang ketiga, wal ikhlas fil amal, ikhlas di dalam beramal. Itulah hal-hal yang terpuji yang ada dalam zuhud. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Terkasih seumur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat najis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum manasibi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.